Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini merupakan kekuatan angkatan laut paling mengesankan di planet ini. Alasan utama dari kehebatan ini adalah anggaran besar yang dibutuhkan untuk memelihara armada sebesar itu, serta kemampuan untuk mengintegrasikan proyek-proyek teknologi canggih. Angkatan Laut AS memiliki jumlah pesawat terbanyak yang belum pernah terlihat sebelumnya, serta sistem rudal serang jarak jauh yang mampu terbang dengan kecepatan hipersonik dan menghancurkan target hingga kapal perusak. Kapal perusak tersebut dirancang dengan teknologi siluman dan sistem komputerisasi yang sangat canggih, menciptakan armada yang tampak seperti berasal dari masa depan. Selain itu, Angkatan Laut AS juga tengah mengembangkan senjata elektromagnetik dan prototipe senjata berbasis laser yang mampu menembakkan proyektil dengan kecepatan hypersonik, serta mengaktifkan drone atau menetralkan ancaman hampir seketika. Kini, mari kita lihat lebih dalam mengenai beberapa senjata artileri yang canggih dan mematikan dalam arsenal Angkatan Laut AS. Nomor 10. Otto Melara 76 mm. Bayangkan Anda berada di atas kapal perang modern, dan tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang mengguncang geladak tanpa ada peringatan sebelumnya. Proyektil ditembakkan dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga Anda hampir tidak dapat mengikutinya dengan mata. Otto Melara 76 mm adalah senjata artileri yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman dengan kecepatan tembakan yang luar biasa. Awalnya dikembangkan di Italia pada 1975, senjata ini kemudian diadopsi oleh Angkatan Laut AS dan menjadi salah satu komponen utama dalam armada mereka. Meskipun telah berusia lebih dari 40 tahun, desainnya tetap relevan berkat efisiensi dan kemampuan luar biasa yang ditawarkannya. Keunggulan utama dari Melara 76 mm adalah ukuran kompaknya, yang memudahkan pemasangan pada berbagai jenis kapal perang, mulai dari fregat, korvet, kapal patroli, hingga kapal perusak besar. Karena ukurannya yang relatif kecil, senjata ini dapat ditempatkan pada kapal dengan berbagai tonase tanpa mengorbankan stabilitas atau daya angkut kapal tersebut. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk memperkuat pertahanan berbagai jenis kapal dalam armada, di mana setiap meter persegi ruang di kapal sangat berharga. Laju tembakan senjata ini juga sangat mengesankan, mencapai hingga 120 putaran per menit, memungkinkan kapal untuk menghadapi ancaman dengan kecepatan tinggi, seperti rudal atau pesawat terbang yang mendekat. Kecepatan tembak yang luar biasa ini memungkinkan kapal untuk memberikan respons cepat terhadap ancaman yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga meningkatkan tingkat kelangsungan hidup kapal dalam pertempuran. Nomor 9. Mark 38. Mark 38 adalah sistem senjata otomatis 25 mm yang dikenal karena keandalannya dalam menghadapi berbagai ancaman permukaan, seperti speedboat bermusuhan atau target lainnya yang bergerak cepat. Dikenal dengan kemampuannya untuk menembakkan peluru dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang luar biasa, Mark 38 menawarkan solusi efektif untuk pertahanan jarak dekat. Sistem ini sangat cocok untuk digunakan di kapal dengan berbagai ukuran, mulai dari kapal patroli kecil hingga kapal perusak besar, memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi Angkatan Laut AS dalam mempertahankan armada mereka. Seiring berjalannya waktu, sistem Mark 38 telah mengalami beberapa peningkatan teknologi. Salah satu perkembangan terbesar adalah peluncuran varian MK38 Mod 2 yang dioperasikan dari jarak jauh. Varian ini dilengkapi dengan stabilisator canggih, yang memungkinkan senjata untuk tetap stabil meskipun kapal beroperasi dalam kondisi laut yang bergelora. Selain itu, MK38 Mod 2 memiliki sensor penglihatan malam dan pengintai jarak laser yang meningkatkan presisi tembakan dalam berbagai kondisi visibilitas, menjadikannya lebih efektif saat menghadapi ancaman pada malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Kemampuan untuk mengoperasikan sistem ini dari jarak jauh memberikan keuntungan taktis tambahan, karena memungkinkan kru kapal untuk meluncurkan tembakan dengan aman dari tempat yang terlindung, tanpa harus berisiko berada terlalu dekat dengan ancaman yang datang. Dengan kemampuan tembak yang cepat dan akurat, Mark 38 tidak hanya digunakan untuk menghancurkan target permukaan, tetapi juga bisa digunakan dalam situasi pertahanan diri atau bahkan dalam misi ofensif terbatas. Nomor 8. CWS Palance CWS. CWS Palance CWS, Close-in Weapon System, adalah sistem pertahanan anti-pesawat otomatis yang digunakan oleh Angkatan Laut AS untuk melindungi kapal perang dari ancaman rudal anti-kapal. Dikenal karena kecepatan dan akurasinya, sistem ini dilengkapi dengan meriam otomatis M61A1 yang memiliki 6 laras, mampu menembakkan hingga 4.500 peluru per menit. Dilengkapi dengan 2 radar, satu untuk pencarian dan satu lagi untuk pelacakan,
Phalanx dapat menghancurkan ancaman dengan sangat cepat dan efisien. Phalanx CWS sangat efektif dalam menghadapi ancaman yang datang dengan kecepatan tinggi dan dalam waktu yang sangat singkat, seperti rudal atau proyektil anti kapal. Sistem ini dilindungi oleh struktur lapis baja yang kokoh, yang melindungi perangkat elektronik dan mekanismenya dari kerusakan akibat serangan musuh. Phalanx mampu melakukan manuver respons otomatis dalam beberapa detik, memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi kapal yang beroperasi di daerah rawan serangan. Selain itu, Phalanx CWS memiliki kemampuan untuk menghancurkan berbagai jenis ancaman udara, seperti pesawat terbang, drone, atau rudal anti kapal. Dengan kemampuan pemantauan dan pelacakan yang sangat canggih, sistem ini memberikan perlindungan yang sangat efektif terhadap ancaman yang datang dari udara, menjaga kapal dari serangan mendalam dan meminimalkan potensi kerusakan. Nomor 7. Sistem senjata elektromagnetik. Sistem senjata elektromagnetik atau railgun adalah salah satu teknologi senjata paling futuristik yang sedang dikembangkan oleh Angkatan Laut AS. Berbeda dengan senjata konvensional yang menggunakan propelan kimia, railgun menggunakan gaya magnet untuk mempercepat proyektil ke kecepatan ekstrim, mencapai lebih dari 7.000 km per jam. Pada tahun 2015, Angkatan Laut AS berhasil mencapai jangkauan operasional sejauh 180 km, dan saat ini, mereka berencana untuk memperluas jangkauannya hingga 400 km. Salah satu keunggulan besar dari railgun adalah biaya operasionalnya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rudal konvensional. Sementara biaya pertembakan untuk rudal bisa mencapai jutaan dolar, biaya pertembakan railgun diperkirakan hanya sekitar $20 hingga $2.000. Selain itu, railgun tidak memerlukan bahan bakar atau bahan peledak, menjadikannya pilihan yang lebih aman dan lebih murah untuk digunakan dalam jangka panjang. Railgun menawarkan potensi luar biasa dalam hal daya jangkau dan kekuatan tembak. Tembakan railgun mampu menembus lapisan baja yang sangat tebal dan menghancurkan target jarak jauh dengan akurasi yang sangat tinggi. Potensinya sangat besar dalam meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh, tanpa bergantung pada rudal atau amunisi yang mahal dan kompleks. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, teknologi railgun memiliki potensi untuk merevolusi cara Angkatan Laut AS memproyeksikan kekuatan di medan perang. Nomor 6. Sistem senjata laser. Teknologi senjata laser, yang dulu hanya ditemukan dalam fiksi ilmiah, kini telah menjadi kenyataan di dunia militer. Angkatan Laut AS telah berhasil mengembangkan dan menguji senjata laser yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menetralkan ancaman udara dan drone dengan kecepatan serta ketepatan yang sangat tinggi. Senjata ini bekerja dengan mengarahkan energi terfokus dalam bentuk sinar laser yang dapat merusak, membakar, atau menghancurkan target yang dilalui. Berbeda dengan senjata konvensional, senjata laser tidak menggunakan proyektil fisik, melainkan energi yang dapat diarahkan dengan presisi yang sangat tinggi, memberikan keuntungan strategis dalam menghadapi ancaman modern. Pengembangan senjata laser dimulai pada tahun 2007 melalui kerjasama dengan perusahaan pertahanan Kratos Solutions, yang bertujuan untuk menciptakan sistem senjata berenergi tinggi yang dapat digunakan untuk pertahanan kapal perang terhadap ancaman udara seperti drone atau rudal. Setelah bertahun-tahun melakukan riset dan pengembangan, Angkatan Laut AS berhasil menguji prototipe pertama pada tahun 2011, dan kemudian sistem ini diuji di perairan Teluk Persia pada tahun 2017 dengan menggunakan sistem laser 30 kW. Uji coba skala besar ini menunjukkan bahwa senjata laser dapat beroperasi dengan efektif di bawah kondisi pertempuran nyata, memberikan bukti bahwa teknologi ini tidak hanya dapat diandalkan tetapi juga sangat relevan dalam pertempuran modern. Salah satu keuntungan terbesar dari sistem senjata laser ini adalah biaya operasional yang sangat rendah. Setiap tembakan senjata laser diperkirakan hanya membutuhkan sekitar $3,50, jauh lebih murah dibandingkan dengan harga rudal konvensional yang bisa mencapai harga jutaan dolar per tembakan. Hal ini menjadikan sistem laser sebagai alternatif yang sangat hemat biaya, terutama untuk menghadapi ancaman yang lebih kecil dan lebih cepat seperti drone, rudal jarak pendek, atau ancaman udara lainnya. Selain itu, dengan tidak bergantung pada amunisi fisik, kapal perang dapat melakukan serangan terus-menerus tanpa khawatir kehabisan persediaan proyektil, yang sangat meningkatkan daya tahan dan fleksibilitas dalam pertempuran. Nomor 5. Mark 48. Selama bertahun-tahun, armada kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengandalkan Mark 48 sebagai senjata yang senyap namun mematikan. Torpedo ini memiliki desain kontrol jarak jauh dan kemampuan untuk mencapai target pada jarak yang sangat jauh, menjadikannya pilihan utama untuk misi di kedalaman laut.
Dengan berat sekitar 1,7 ton dan diameter 533 mm, torpedo ini adalah raksasa akuatik yang dirancang khusus untuk menargetkan kapal selam berkecepatan tinggi dan kapal permukaan. Pada pandangan pertama, Mark 48 mungkin terlihat seperti torpedo biasa. Namun, torpedo ini dilengkapi dengan sistem panduan aktif dan pasif, yang memungkinkan untuk mengoreksi jalur peluru di waktu nyata. Fitur paling mencolok dari Mark 48 adalah mekanisme serangan ganda, yang memungkinkan torpedo untuk terus memindai area dan meluncurkan serangan baru jika kehilangan jejak target. Sejak pengembangannya, Mark 48 telah memiliki 7 varian hingga tahun 2008. Versi pertama torpedo ini dibanderol dengan harga sekitar $94.000, namun model terbaru, seperti Sibeya 7, dihargai sekitar $3,8 juta. Torpedo ini telah berkembang untuk menawarkan performa yang lebih tinggi dan kemampuan untuk menghancurkan target yang lebih sulit. Nomor 4. UG M133 Trident II. UG M133 Trident II adalah salah satu rudal balistik strategis yang paling kuat dan andal di dunia. Dikenal sebagai rudal balistik generasi keempat, Trident II dirancang untuk diluncurkan dari kapal selam nuklir dan memiliki jangkauan yang luar biasa. Ditenagai oleh 3 tahap penggerak, rudal ini menggabungkan teknologi panduan canggih dan dapat membawa beberapa hulu ledak nuklir. Trident II adalah satu-satunya rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam yang masih digunakan dalam tugas aktif oleh Angkatan Laut AS. Rudal Trident II dapat menjangkau lebih dari 11.000 km, memungkinkan Angkatan Laut AS untuk mempengaruhi hampir semua titik di dunia. Setiap kapal selam kelas Ohio dapat membawa hingga 24 rudal Trident II sekaligus, memberikan kontribusi sekitar 52% dari total kekuatan nuklir strategis Amerika Serikat. Dengan kemampuan presisi yang sangat tinggi dan daya hancur yang besar, Trident II telah menjadi simbol kekuatan dan keandalan, dan diperkirakan akan terus beroperasi setidaknya hingga 2042. Nomor 3. Rudal Tomahawk Block 5. Rudal Tomahawk Block 5 merupakan versi terbaru dari rudal jelajah subsonik yang terkenal karena presisi dan kemampuannya dalam menempuh jarak jauh. Diluncurkan pertama kali pada 1972 sebagai respons terhadap kemajuan teknologi rudal Soviet, Tomahawk telah berkembang pesat dalam hal jangkauan dan akurasi. Salah satu tonggak penting dalam pengembangan Tomahawk adalah pada tahun 1980 ketika misi pertamanya dilakukan dari USS SS Merrill. Rudal ini awalnya digunakan oleh kapal perang dan kapal selam, namun telah diperbarui untuk beroperasi dari berbagai platform, termasuk darat dan udara. Blok 5 memperkenalkan komponen terbaru yang meningkatkan jangkauan dan akurasi rudal, memungkinkan untuk melakukan misi yang lebih fleksibel, seperti pengawasan tanpa awak atau pengiriman persediaan saat kondisi cuaca atau pertahanan musuh menghalangi metode lain. Meskipun harga setiap rudal mencapai sekitar $1,87 juta, Angkatan Laut AS menganggap kemampuan dan presisi serangan Tomahawk sangat berharga. Nomor 2. SM-2. SM-2 adalah bagian dari keluarga rudal standar yang telah berevolusi menjadi pilar dasar pertahanan udara Angkatan Laut AS. Dirancang untuk menghadapi ancaman udara dengan presisi dan efisiensi yang tak tertandingi, SM-2 dilengkapi dengan sistem panduan semi-aktif yang memungkinkan rudal untuk mengikuti target yang hanya diterangi oleh radar pada fase akhir intersepsi, mengurangi paparan dan meningkatkan respons terhadap ancaman yang lebih banyak. Rudal ini diluncurkan dari peluncur vertikal Mk41 dan dilengkapi dengan mesin dorong ganda untuk mendorongnya ke langit. Selama penerbangan, sistem panduan inersia dikombinasikan dengan koreksi radio untuk memastikan rudal tetap berada di jalurnya. SM-2 telah terbukti sangat efektif dalam melindungi kapal perang dari ancaman udara di seluruh dunia, termasuk Angkatan Laut Spanyol yang baru saja mengintegrasikan rudal ini ke dalam fregat mereka. Biaya peluncuran tunggal SM-2 diperkirakan sekitar $9.000, mencerminkan kompleksitas dan teknologi canggih yang ada di dalam rudal tersebut. Nomor 1. SM-3. SM-3 adalah evolusi terbaru dalam keluarga rudal standar yang dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak pendek dan menengah. Berbeda dengan rudal lainnya, SM-3 tidak mengandalkan hulu ledak peledak, melainkan menggunakan hulu ledak kinetik yang menghancurkan target dengan dampak langsung. Teknik ini dikenal sebagai hit to kill, yang meningkatkan efektivitas rudal dalam mencegat ancaman balistik. SM-3 dikerahkan dari kapal perang yang dilengkapi dengan sistem pertempuran seperti destroyer dan pelayaran, dan juga dapat diluncurkan dari fasilitas darat. Setelah diluncurkan,
Rudal ini dipandu secara otomatis menuju target menggunakan sistem pencari inframerah resolusi tinggi yang mampu membedakan antara ancaman asli dan umpan. Efektivitas SM-3 telah dibuktikan dalam berbagai tes, termasuk pada tahun 2001 ketika berhasil mencegat hulu ledak rudal pada ketinggian 250 km, serta dalam uji coba 2020 yang berhasil menghancurkan target di dekat Hawaii. Harga satu rudal SM-3 dapat mencapai antara $9 juta hingga $24 juta, bergantung pada variannya, mencerminkan kompleksitas teknologi dan kebutuhan untuk melindungi negara dari ancaman rudal balistik yang semakin berkembang. Selain itu, sistem SM-3 juga telah digunakan oleh berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa, dalam rangka memperkuat sistem pertahanan rudal mereka. Teknologi yang dimiliki oleh SM-3 memungkinkan untuk melibatkan sistem peluncuran dari kapal perang atau platform darat, yang memberikan fleksibilitas dan kemampuan respons yang tinggi dalam menghadapi ancaman rudal balistik. Dengan menggunakan hulu ledak kinetik yang mampu menghancurkan target hanya dengan tabrakan langsung, hit to kill, SM-3 mengurangi ketergantungan pada bahan peledak tradisional dan meningkatkan efektivitasnya dalam mencegat rudal dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu alasan mengapa rudal ini sangat dihargai dalam upaya menjaga keamanan global, karena dapat melindungi area yang luas dari ancaman yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Namun, harga yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara yang ingin mengadopsi teknologi ini dalam skala besar. Oleh karena itu, pengembangan dan pengujian sistem pertahanan rudal semacam SM-3 terus menjadi fokus riset dan inovasi dalam dunia militer, untuk memastikan mereka tetap efektif dan terjangkau dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa di-like, share dan berlangganan di saluran kami agar tidak ketinggalan video informatif menarik lainnya.